Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jurnal apa perbedaan dengan riset kualitatif. Dimana di sini editornya itu menyebutkan seri 7 bagian publishing IAMJ, di mana redaksi memberikan saran, dan saran itu untuk meningkatkan kualitas kiriman ke jurnal. Nah, selama 6 edisi terakhir itu, tim editornya telah mempresentasikan seri tentang cara menulis yang efektif AMJ kiriman. Banyak dari apa yang telah dibahas dalam seri ini relevan dengan makalah kuantitatif dan kualitatif. Nah, misalnya, pekerjaan kualitatif itu biasanya tidak mengalami masalah pengukuran, operasionalisasi, dan spesifikasi. Seperti yang diilustrasikan oleh kutipan pembuka, perbedaannya itu tidak selalu mudah untuk diartikulasikan atau dijelaskan. Nah, dalam FTE terakhir ini untuk publishing in AMJ seri, kami memberikan perspektif kami tentang perbedaan utama. Kami yakin kami berhasil dengan pertanyaan itu, karena kami menerima 24 balasan, yaitu pengembalian yang jauh melebihi harapan kami. Alih-alih hanya melaporkan kembali apa yang mereka katakan, kami mensintesiskan pandangan mereka sambil membawa pengalaman kami sendiri. Dari lebih 180 keputusan, kami telah menetapkan masa jabatan kami sebagai editor rekanan yang bertanggung jawab atas manuskrip kualitatif. Dengan cara ini, penulis yang tajuk rencana ini akan menerima panduan yang bermanfaat tentang proses penulisan tanpa harus membaca 6 bagian lainnya. Nah, tetapi juga dapat menemukan perbandingan langsung jika membaca FTE saat ini dalam hubungannya dengan 6 bagian sebelumnya AMJ di masa lalu, tetapi juga bagi mereka yang mungkin ingin melakukannya untuk pertama kali di masa mendatang. Di sini juga ada bangun teori secara induktif. Perbedaan tujuan ini mendorong perbedaan paling signifikan antara kualitatif dan kuantitatif AMJ makalah yang kami bahas di bawah ini. Di sini ada bagian depan yang pendek dan serbaguna, di mana di sini peneliti kualitatif itu seringkali harus membangun sebuah kasus untuk pertanyaan penelitian mereka dan memotivasi pekerjaan mereka lebih kuat daripada peneliti kuantitatif. Oleh karena itu, di bagian depan naskah, penulis harus bekerja lebih keras untuk membangun kesenjangan teoritis dan membuat kasus yang menarik. Mengapa pertanyaan penelitian ini penting? Semua AMJ artikel itu membutuhkan front end yang menarik, yang memotivasi penelitian. Pengguna dapat mencetak, mengunduh, atau mengirimkan artikel melalui email untuk penggunaan individu saja. Pengenalan dan tinjauan pustaka ini memberikan peluang kunci untuk menarik dan mengarahkan perhatian pembaca ke arah pemahaman teori yang akan dibawa sepanjang makalah. Bagian depan artikel kuantitatif ini biasanya mencakup pengenalan, tinjauan pustaka, dan pengembangan teori baru melalui hipotesis. Nah, karena makalah kualitatif memenuhi tujuan yang berbeda, ujung depannya lebih pendek namun memiliki lebih banyak fungsi.
Bagian depan naskah kualitatif tidak hanya harus memikat pembaca, memperlihatkan celah yang signifikan dalam percakapan teoritis saat ini yang menjamin pengembangan atau perluasan teori, dan menempatkan pertanyaan penelitian dalam percakapan itu, tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk data tekstual yang ikuti dan batu loncatan untuk teori baru yang muncul. Jadi banyak yang mengandalkan bagian pertama dari makalah kualitatif ini untuk perubahan organisasi yang radikal. Nah, tidak ada kesempatan yang jelas di atas peneliti kualitatif tentang apa yang merupakan metodologi dan analisis yang dapat diterima peneliti kualitatif memiliki ruang gerak yang luas dalam metode mereka, termasuk cara mereka melakukan wawancara atau etnografi dan teknik yang mereka gunakan untuk menganalisis data. Tidak seperti peneliti kuantitatif, di mana peneliti kuantitatif ini tidak bisa begitu saja merujuk pada kumpulan data dan uji statistik yang terkenal. Oleh karena itu, penting bagi peneliti kualitatif untuk menawarkan penjelasan kualitatif untuk menawarkan penjelasan rinci tentang sumber data dan analisis mereka. Nah, mengkomunikasikan perjalanan memberi makna pada catatan data dan teori yang muncul, serta menandakan kualitas latihan penelitian, kredibilitas peneliti, dan pada akhirnya kepercayaan data dan teori yang muncul. Jadi itu adalah penjelasan atau perbedaan tentang kualitatif dan kuantitatif, cara penulisannya seperti apa. Jadi kualitatif dan kuantitatif itu seorang penulis itu harus memperhatikan kualitatif dan kuantitatif ini dalam menulis sebuah naskah atau sebuah makalah. Jadi itu perbedaannya antara kualitatif dan kuantitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara ini, penulis yang tajuk rencana ini akan menerima panduan yang bermanfaat tentang proses penulisan tanpa harus membaca 6 bagian lainnya. Nah, tetapi juga dapat menemukan perbandingan langsung jika membaca FTS saat ini dalam hubungannya dengan 6 bagian sebelumnya AMJ di masa lalu, tetapi juga bagi mereka yang mungkin ingin melakukannya untuk pertama kali di masa mendatang. Di sini juga ada bangun teori secara induktif. Perbedaan tujuan ini mendorong perbedaan paling signifikan antara kualitatif dan kuantitatif AMJ makalah yang kami bahas di bawah ini. Nah, di sini ada bagian depan yang pendek dan serbaguna, di mana di sini peneliti kualitatif itu seringkali harus membangun sebuah kasus untuk pertanyaan penelitian mereka dan memotivasi pekerjaan mereka lebih kuat daripada peneliti kuantitatif. Oleh karena itu, di bagian depan naskah, penulis harus bekerja lebih keras untuk membangun
kesenjangan teoritis dan membuat kasus yang menarik. Mengapa pertanyaan penelitian ini penting? Semua AMJ artikel itu membutuhkan front end yang menarik, yang memotivasi penelitian. Pengguna dapat mencetak, mengunduh, atau mengirimkan artikel melalui email untuk penggunaan individu saja. Pengenalan dan tinjauan pustaka ini memberikan peluang kunci untuk menarik dan mengarahkan perhatian pembaca ke arah pemahaman teori yang akan dibawa sepanjang makalah. Bagian depan artikel kuantitatif ini biasanya mencakup pengenalan, tinjauan pustaka, dan pengembangan teori baru melalui hipotesis. Nah, karena makalah kualitatif memenuhi tujuan yang berbeda, ujung depannya lebih pendek, namun memiliki lebih banyak fungsi. Bagian depan naskah kualitatif tidak hanya harus memikat pembaca, memperlihatkan celah yang signifikan dalam percakapan teoritis saat ini yang menjamin pengembangan atau perluasan teori. Dan tidak ada kesempatan yang jelas di atas peneliti kualitatif tentang apa yang merupakan metodologi dan analisis yang dapat diterima peneliti kualitatif memiliki ruang gerak yang luas dalam metode mereka, termasuk cara mereka melakukan wawancara atau etnografi dan teknik yang mereka gunakan untuk menganalisis data. Tidak seperti peneliti kuantitatif, di mana peneliti kuantitatif ini tidak bisa begitu saja merujuk pada kumpulan data dan uji statistik yang terkenal. Oleh karena itu, penting bagi peneliti kualitatif untuk menawarkan penjelasan kualitatif untuk menawarkan penjelasan rinci tentang sumber data dan analisis mereka. Nah, mengkomunikasikan perjalanan, memberi makna pada catatan data dan teori yang muncul, serta menandakan kualitas latihan penelitian, kredibilitas peneliti, dan pada akhirnya kepercayaan data dan teori yang muncul. Jadi itu adalah penjelasan atau perbedaan tentang kualitatif dan kuantitatif, cara penulisannya seperti apa. Jadi kualitatif dan kuantitatif itu seorang penulis itu harus memperhatikan kualitatif dan kuantitatif ini dalam menulis sebuah naskah atau sebuah makalah. Jadi itu perbedaannya antara kualitatif dan kuantitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Vina tentang penelitian awal kami adalah untuk mengeksplorasi perbedaan dalam menafsirkan kelompok dalam organisasi. Nah, tujuannya di sini konsisten dengan penelitian tentang budaya organisasi dan penciptaan makna dalam organisasi, menekankan logika dominan, kepercayaan kolektif, dan elemen konsensual dalam masalah tunawisme ditafsirkan dari waktu ke waktu. Cerita kisahnya, tidak ada pertanyaan bahwa peneliti kuantitatif juga mencoba membangun cerita dengan skip
Tetapi di sini cerita adalah inti dari penelitian kualitatif, di mana artikel kuantitatif umumnya mengikuti struktur yang didefinisikan dengan baik. Nah, di sini cerita kisahnya, saya pikir semua tulisan akademis harus menceritakan kisah yang menarik, dan ini benar ganda dalam penelitian kualitatif. Lebih dari setengah kolega dari menggunakan kata cerita dalam tanggapan mereka kepada kami dan dengan tegas mengungkapkan keyakinan bahwa cerita yang menarik sangat penting untuk pekerjaan kualitatif yang baik. Lihat juga Golden Beetle dan Log Skip, tetapi cerita adalah inti dari penelitian kualitatif. 2. Narasi yang berkontribusi bersama pada kisah yang menyeluruh. Melalui 2 data dan narasi teori, artikel kualitatif menceritakan kisah yang menarik. Mereka menciptakan ketegangan melalui pertanyaan yang provokatif, membangun plot melalui narasi data, dan memberikan penjelasan dan kesimpulan yang menarik, bahkan provokatif melalui narasi teori. Teori saat ini sebagai latar belakang untuk menafsirkan data, dan data untuk memberikan konteks dan menggambarkan fenomena secara mendalam. Teori yang muncul untuk mengungkapkan fenomenasi dalam cahaya baru. Nah, misalnya Elbaz dan Kramer pada tahun 2003, mereka menyimpulkan narasi teori mereka dengan menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review dari teman saya. Saya akan mereview tentang poin terima proses bukan rencana. Alat, teknik, dan proses penelitian kualitatif sangat bervariasi. Bukan hanya di awal, tapi sepanjang proses penelitian, termasuk proses penulisan. Pada awal proses, peneliti kualitatif seringkali bahkan tidak mengetahui teori yang akan mereka pegang wawasannya sebelum mengumpulkan data. Proses berulang ini menimbulkan tantangan besar bagi peneliti kualitatif. Selanjutnya saya akan mereview poin penulisan dan riset bersamaan. Jalinan yang erat antara teori dan cerita data dalam sebuah karya. Penelitian kualitatif memecah batas antara meneliti dan menulis, sehingga keduanya terjadi secara bersamaan. Seringkali narasi teori yang muncul terungkap ketika bagian belakang makalah ditulis, yang memaksa perubahan pada bagian teori di depan. Proses berulang seperti itu bertentangan dengan perencanaan rinci yang seringkali menjadi ciri studi kuantitatif yang baik. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.